Halo, bisa dimulai sekarang? Bisa, Pak. Jangan Silakan, lupa Pak. rekamannya ya, matur nuwun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam dua warahmatullahi kelas wabarakatuh. yang jawab salam kayak satu di Amerika ya. Jadi dua kelas yang digabung sebenarnya saya punya banyak tujuan. Sebenarnya inginnya 3 kelas, akan tetapi karena kelas sore dengan beberapa alasan nggak bisa karena kerja dan sebagainya, maka 2 kelas juga nggak apa-apa. Nah, nanti diharapkan justru rekamannya akan bisa kita share di GCR atau di link yang lain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kuliah kita akan mulai dengan tentunya dengan menanya apa kabar baik aja di sana, dan demikian itu santai aja kuliahnya, kan tetapi saya bermaksud dengan kuliah ini Anda bisa berkomunikasi kerjasama satu dengan yang lain untuk menyelenggarakan kuliah bersama ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum masuk materi. Yang pertama adalah kaitannya dengan tugas yang berkesinambungan di tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan seterusnya itu gabung. Maksudnya akan saling melengkapi gitu. Pada tugas pertama atau latihan pertama itu saya minta untuk satu perusahaan satu orang. Yang maksudnya satu perusahaan itu satu mahasiswa, tujuannya atau mahasiswi, tujuannya adalah untuk memudahkan Anda di kemudian hari bagi yang belum berpengalaman atau syukur yang sudah berpengalaman itu akan mengenyam atau merasakan animo ini. Kenapa tugas ini saya nggak menganjurkan untuk datang ke sekolah atau kampus apapun, karena kita sudah terbiasa di sekolah, mulai dari TK barangkali kalau Anda, atau PAUD, kalau saya zaman saya nggak ada PAUD, nggak ada TK. Jadi mulai dari SD sampai perguruan tinggi aja. Itu sudah terbiasa dengan administrasi yang ada di sekolahan. Nah, yang saya inginkan itu Anda belajar bagaimana menganalisa data di tempat institusi yang baru, seperti misalnya Telkom, PLN, mungkin juga pemerintahan, mungkin atau BMKG, atau mungkin yang lain-lain ya, mungkin pemerintahan kota atau pemerintahan kecamatan dan sebagainya. Nah, itu saya bermaksud itu membiasakan Anda untuk ketemu orang, bagaimana membuat janji, bagaimana membuat kesepakatan untuk bisa ketemu, untuk minta izin, akses mirip-mirip magang tapi ini pra ya. Jadi harapannya nanti setelah pra, nanti Anda terbiasa kayak pada saat magang yang beneran. Dan kenapa juga harus satu orang satu pembahasan atau satu tempat, karena nanti Anda
pada saat skripsi pun kira-kira seperti itu. Jadi satu orang, satu judul, satu tema, satu objek, satu tempat riset atau tempat penelitian. Nah itu penting dibiasakan dari sekarang karena biar Anda sendiri nanti bisa melaksanakan, terus membuat laporan sampai jadi, sampai presentasi, sampai lulus. Sehingga nggak akan canggung apabila nanti sudah semester 7, semester 8 menjelang skripsi untuk menulis, gimana mengumpulkan data, terus merancang, menulis, mendesain perancangannya, ada database-nya, sampai nanti develop programming-nya. Kira-kira demikian. Sampai sini saya persilahkan untuk bertanya bila ada penjelasan saya yang tadi belum mengena atau belum jelas. Nggak apa-apa, santai aja monggo. Dibatasi tapi dulu ya, karena belum masuk materi. Monggo dibatasi 2 atau 3 lah. Monggo Mas Subhan dan kawan-kawan. Saya mau tanya Pak. Ini nggak kelihatan. Aku settingku sebentar. Oke, silakan. Saya mau tanya hubungan dengan surat tugas yang waktu itu saya bilang gimana Pak? Karena kan instansi kita surat tugas Pak. Iya, surat tugas, kaitannya dengan surat tugas, saya begini ya, memang ini harus disiasati kaitannya dengan kondisi alam COVID-19. Kalau memang dimungkinkan untuk dibutuhkan surat, saya rasa bisa juga mungkin minta ke prodi ya, atau mungkin nanti bisa juga tanda tangan saya sebagai pengampunya. Jangan terlalu memaksa juga, andai kan misalnya nggak ada yang kenal di dalam gitu lah kira-kira, karena pendekatannya sementara yang kenal aja dulu. Lah, adapun kalau misalnya nggak kenal yang ada, misalnya gini, satu contoh, Anda mau misalnya ke kabupaten misalnya, kabupaten ke bidang apa? Perindustrian, perdagangan, atau mungkin UMKM, atau mungkin kemana. Nah, kalau misalnya memang diizinkan, itu kan sebetulnya mungkin hanya butuh datang efektif 3-5 datang kali ya. Kalau memang efektif kita bisa mengefektifkan, mungkin 3 kali datang sudah ambil data, mungkin sudah selesai, baru nanti dianalisa, dirancang lah. Tambahan yang lain kan bisa dilihat dari websitenya mereka, maksudnya institusi itu misalnya di Deperindag ya berarti institusi di Perindag itu, jadi melengkapinya dari situ, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya susah banget, misalnya nggak dapat juga, saya juga mengizinkan Anda untuk mengakses perusahaan-perusahaan besar, tapi lewat websitenya aja. Tapi tetap fokus, nanti akan saya jelaskan. Maksudnya fokus apa yang akan Anda bahas. Misalnya setelah, kan begini, urutannya untuk, saya sambil minum ya, soalnya ring, maaf. Urutannya itu, kalau misalnya dengan surat, datang, direspon, setelah direspon, baik, oke, setelah oke, maka Anda masuk ke situ semacam kunjungan atau kerja praktek ringan gitu, untuk 3-5 kunjungan gitu misalnya. Setelah datanya selesai kan udah. Lah, yang paling pertama ditanyakan kan setelah silaturahmi mungkin terus ditanyakan untuk struktur organisasinya. Kalau struktur organisasinya dikasih misalnya, nah, Anda tuh mau ngambil yang mana? Atau di sana apa yang dibutuhkan? Kalau yang dibutuhkan kebetulan, oh ya, kebetulan yang dibutuhkan di bagian gudang, ya otomatis Anda harus ngambil itu. Atau mungkin ada tawar-menawar, barangkali, oh ya boleh nggak misalnya saya ngambil yang SDM, boleh nggak, kalau keuangan biasanya jarang, boleh nggak saya ngambil yang bagian umum atau
ya bagian umum atau bagian marketing aja misalnya gitu. Nah kalau sudah seperti itu berarti Anda lihat struktur organisasinya, kalau di struktur organisasinya ada manajer marketing, ada manajer SDM, ada manajer keuangan, maka yang berkaitan dengan marketing, Anda harus cari datanya di situ. Demikian, kira-kira kayak gitu. Nah, setelah dapat baru tadi Anda olah, setelah diolah juga nanti kan akan ada kuliah-kuliah berikutnya dan mungkin diskusi-diskusi berikutnya. Demikian kira-kira. Halo, Mbak, kok diam? Ya, Ya, yang lain Pak. jelas ya dari pertanyaan Mbak Puntari setelah saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kalau jelas, Iya, satu Pak. lagi pertanyaan dulu sebelum masuk materi boleh. Siapa? Mas Dario Sorep Tako. Gak jadi, Pak. Kenapa? Ada yang mau nanya lagi? Sambil jalan. Oke, kalau nggak ada yang nanya? Nanti kalau misalnya ada yang nanya bisa. Pak, saya Ya. ini Pak, Iya, kepiye. kalau misalnya satu instansi nggak satu anak boleh nggak Pak? Misalnya ada yang masuk ke bagian Telkom, Boleh. Boleh aja, tapi bidangnya beda-beda ya. Misalnya Telkom corporate, terus Telkom apalagi bisnis, apa Telkom apalagi kayak gitu. Ora apa-apa, nggak apa-apa. berarti satu instansi Paham ya? tapi beberapa orang nggak apa-apa, tapi yang data yang diolah beda gitu nggak apa-apa kan ya Pak? Tapi jangan beberapa orang, maksudnya Pak. tetap dibatasi mungkin 2 atau 3 ya. Jangan, nanti kan ini kaitannya dengan COVID-nya juga. Nanti yang ada jadinya kumpul-kumpul bareng terus. Ya mungkin 3 orang lah, apa 2 orang batasnya. Gitu. Maksud ya? Maksud Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, sambil jalan nanti kalau ada pertanyaan raise hand aja ya, angkat tangannya ya. Saya mau coba masuk ke materi dulu sebentar. Jadi kira-kira ini dulu ke absennya nanti tak contreng dari sini. Nah, nanti tak contreng. Tadi struktur organisasi sudah saya sampaikan ya, jadi kita berangkat dari sana. Saya hanya kepingin menjelaskan maka Anda masuk, jangan lupa silaturahmi yang pertama atau mungkin yang pertama Anda semacam bikin pembukaan bahwa ada tugas dari kampus. Kalau misalnya iya seperti itu, Anda mulai menganalisa, meminta dengan hormat, dengan baik, dengan sopan. Jangan lupa Anda bawa alma mater. Jadi dengan sopan untuk bisa mendapatkan data itu. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan data, Anda bawa pulang. Kalau Anda bawa pulang, ada yang keder, ada yang bingung, nanti biar tanya ke saya nggak apa-apa. Tapi sebelum tanya ke saya, tentunya Anda harus tanya dulu ke teman yang mungkin dianggap dekat. Jadi kalau semua ke saya kan, yo 40, kalau barengan ya lumayan. Ya kira-kira kayak gitu, tapi nggak ada salahnya sih, bisa aja nggak masalah. Kalau memang yang pelik-pelik nggak apa-apa lah. Misalnya seperti itu. Lah setelah oke data terkumpul, baru Anda analisa. Analisa ini.
Analisa ini tugas Anda untuk mulai berpikir. Latihanlah berpikir tajam, rapi, dan mau mengerti gitu. Tentunya didukung dengan teori dan referensi-referensi yang Anda baca. Di mana kita mau mengerti kalau kita nggak didukung oleh teori-teori dan referensi-referensi atau literatur-literatur yang ada. Nah, perlu saya ingatkan juga bahwa kalau misalnya mau datang ke institusi tersebut, apapun namanya, Anda juga harus mempersiapkan apa aja yang akan ditanyakan di sana, apa aja yang akan dikerjakan di sana. Jangan lupa, kalau ingatan kita kurang bagus, suka pelupa, suka tidak tahu, suka bingungan, suka ranggena, dicatat. Asisten note itu banyak sekarang. Bisa lewat HP, bisa lewat. Jadi bisa mengingatkan, tinggal dikasih alarm, oh iya, saya jam 8 harus datang ke institusi ini, sudah janji sama Bapak A. Itu juga bisa diingatkan. Jadi jangan sampai yang menyelisiki janji dengan orang yang kita butuhkan. Juga dengan orang yang tidak kita butuhkan tentunya. Ini dalam hal ini. Jadi tidak ada komunikasi yang putus. Sehingga akan mengakibatkan kerja prakerjanya atau pra risetnya itu jadi terbengkalai karena mungkin kalau harusnya datang jam 8, datang 8:15 kan pasti yang mau nerima bisa marah. Atau mungkin ada kerjaan lain jadi terbengkalai. Kira-kira seperti itu. Analisa. Setelah analisa, saya sambil minum, sorry. Setelah dianalisa, maka Anda harus mendesain. Desain inilah yang lumayan harus lama berpikir, menulis, coret, sekali belum tentu benar, 2 kali juga apalagi, 3 kali apalagi. Apalagi yang tidak pernah baca teori sama sekali. Ini sampai desain saya, kalau ada yang nanya langsung ini ya, angkat tangannya. Nah, desain pada mata kuliah analisa perancangan sistem 1 ini, Anda boleh pakai flowchart, Anda, ini simbol-simbol flowchart tadi ya, boleh memakai simbol yang FOD, flow of document. Anda juga DAD. Saya lanjut aja ya. Iya Pak, iya lanjut. Oke, sampai ke simbol. Lanjut Pak. Simbol 4 persegi, bujur sangka, 4 persegi panjang ini adalah merupakan objek yang memberi data atau menerima informasi. Di entitas itu ada 2, entitas internal dan eksternal. Kalau internal itu contohnya misalnya pegawai, karyawan, dosen, atau mungkin sales. Kalau yang eksternal seperti bank, atau mungkin eksternal yang lain. Nah, ini proses atau menunjukkan kesatuan luar entity atau terminator. Kalau Anda kenal dengan terminator film bukan itu. Nah, ini ada panah yang menunjukkan proses mengeluarkan input dan output.
Ini sama data flowgram, diagram boundary. Ini nambah satu data store. Data store ada yang bentuknya seperti ini, ada juga bentuk-bentuk lain. Nanti referensinya akan beda-beda. Data store ini untuk menyimpan data. Oke, langsung saya coba praktekkan pada masing. Tapi nanti akan bisa diubah juga dengan yang lain. Misalnya kita pakai data flow diagram metrik. Bentar, proses. Kalau dirasa 42% terlalu kecil, maka Anda sendiri yang ngatur maunya berapa. 75, saya coba 75. Ini ada beberapa pilihan. Pilihan-pilihan ini nanti akan Anda gunakan pada saat Anda merancang DAD, pada saat Anda merancang FOD, merancang DFD, DFD level 1, 2, 3, bla bla dan seterusnya. Terus juga pada saat Anda membuat IRD barangkali atau desain perancangan yang lainnya. Nah, ini bisa seperti ini. Sama aja, kenapa selalu, jadi jangan, ini perlu Anda perhatikan, pada saat Anda membuat tulisan ilmiah, terutama skripsi, kalau simbol di teori yang dicantumkan entitinya ini 4 persegi panjang, jangan sekali-kali Anda membuat di perancangan DAD DFD-nya itu bujur sangkar seperti ini. Karena namanya menyalahi. Enggak sesuai dengan teori yang dicantumkan pada misalnya di bab 2 pada skripsi. Ini ingat-ingat dari sekarang. Mudah-mudahan ingat. Jadi kalau 4 persegi panjang di buku asli referensinya, misalnya karangannya Prof. Jogianto, misalnya 4 persegi panjang, Anda buatnya 4 persegi panjang. Jangan buat bujur sangkar. Kira-kira seperti itu. Ini yang namanya entity. Nah, dianjurkan menurut saya, kalau sudah bikin misalnya satu, misalnya seperti ini, misalnya pegawai, yang lain tinggal di-copy. Kenapa tinggal di-copy? Karena biar ukurannya sama. Maka akan rapi. Kalau yang satu penyok, yang satu kecil, yang satu ukurannya beda, seperti misalnya seperti ini. Bentar. Misalnya seperti ini, kan itu elek, jelek. Jadi pada saat berjejeran seperti ini, itu sangat kurang bagus. Kenapa ada diperbantukan dengan garis-garis ini untuk menyesuaikan apa yang kita inginkan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi misalnya pegawai mau pesan apa? Misal seperti itu. Ini datanya misalnya. Pegawai mau pesan apa? Oh iya, pegawai ternyata mau pesan ini ada di satu kantor misalnya. Pegawai mau pesan ATK. ATK-nya apa aja, bla bla bla, nanti ada di dalam. ATK itu pesannya kemana? Saya sambil minum, sorry.
ATK pesannya ke orang gudang misalnya. Misal ya, cari gampang. Ini di copy, di paste, nanti diatur. Kalau belum rata jaraknya itu diatur. Nanti sambil jalan, jangan pegawainya ditulis, berarti gudang. Nah, oke. Berarti ada alur ke gudang. Ini bisa dibalik atau nanti bisa disesuaikan. Kalau belum besar ya dibesarin, seperti tadi. Kalau ada yang bingung, nanya langsung. Nggak usah ditahan-tahan, nggak enak. Lah, berarti di sini ada ATK. ATK, berarti ATK ini balik lagi. Nah, ini di sini berarti sistem gudang atau apapun namanya ya. Sysgud aja. Sampai sini ada yang masih belum paham? Paham semua ya? Nah, kira-kira aplikasi pergudangan, kira-kira kayak gitu. Ini simple aja. Berarti ini dapat. Nah, gudang ini perlu persetujuan. Misalnya harus sebelum ke orangnya, misalnya harus ada pimpinan lah, gampang ya. Pimpinan itu bisa kepala TU, bisa manajernya, bisa siapa saja. Pimpinan. Persetujuan ATK misalnya. Ajuan persetujuan ATK, ajuan persetujuan ATK. Cukup. Berarti ACC, ATK, misal. Ini yang ngajuin siapa ini? Ajuan persetujuan. Kalau udah berarti dikirim ke ini. Berarti ACC, ATK. Nah, itu simpelnya kira-kira seperti itu. Saya sampai sini ada yang mau nanya kaitannya dengan gudang? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak, belum. Belum ya.
Oke lah, kira-kira sampai situ oke lah. Terus ini saya rasa Anda sudah, kalau yang sudah biasa pakai nggak asing dengan ini bisa ditarik kanan, ditarik kiri, tinggal nanti kebutuhannya aja. Nanti yang penting adalah gimana memadu-madankan tadi. Jadi ini kan masih belum rapi. Kalau mau rapi nanti kotaknya ini jarak dari sini ke sini dihitung. Jarak dari sini ke sini dihitung, nanti baru rapi. Kalau ini masih belum rapi, tapi minimal manis dilihat, jangan semrawut, jangan berantakan. Nah sekarang kalau mau ada ajuan lagi yang lain, berarti harus diketik di bawahnya di sini. Misalnya ATK, lah sekarang mau ngajuin apa? Misalnya mau ngajuin ATK-nya apa bentuknya? Kalau ATK-nya bentuknya apa namanya HVS ya HVS. Kalau ATK-nya bentuknya misalnya map ya, misalnya map. Ini kan misal aja. Berarti nanti ke sini ada masukan lagi di sini. Kalau sudah nambah satu kasih strip atau nomor. Nah, terus proses seperti itu di sistem pergudangan selesai sistem. Lah, pada saat seperti itu ini kan namanya DAD. Untuk sementara ini namanya DAD. Nah, saya akan unjukkan, ini saya hanya menunjukkan bagaimana cara bikinnya. Sekarang kita masuk ke yang sudah real ada di sini, yaitu koperasi. Struktur organisasinya seperti yang Anda download pada materi sebelumnya. Ada pengawas, ada bendahara, dan sebagainya. Ini yang namanya FOD, dokumen untuk pendaftaran. Simpan anggota, FOD-nya. Ini FOD, pinjaman anggota. Ini FOD, angsuran anggota. Dan seterusnya sampai pada... Nah, ini Anda bisa lihat, maaf sambil minum. Ada referensi yang memang membuat garis setiap proses atau setiap action. Kalau saya melihat ini itu kurang rapi. Jadi saya lebih suka satu garis panah seperti ini, tapi ada strip, dan sebagainya. Ini sistem informasi simpan pinjam. Jadi ada anggota, ada ketua koperasi. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu baru dibikin dekomposisi diagram. Ini mana? Mau gede, lagi. Dekomposisinya seperti ini. Nah, ini nanti hampir mirip kayak menu di desain menu di pada saat kita membuat aplikasi. Jadi ada pendaftaran, ada simpanan, ada pinjaman, ada angsuran, ada pengunduran diri. Daftar anggota dan sebagainya sampai input simpanan. Nah ini pada saat Anda nanti bikin laporan skripsi kurang lebih ada dekomposisi seperti ini untuk menyatakan bahwa aplikasi yang akan dibikin seperti itu. Perlu Anda juga perhatikan pada saat Anda merancang untuk sistem atau aplikasi multimedia atau jaringan yang lain, maka nggak seperti ini, beda. Nah, nanti bisa dibahas di lain kesempatan. Kalau ini yang sifatnya aplikasi programming, bisa programming online, offline, atau yang
apa namanya, single user apa multi user terserah. Ini yang namanya diagram level. Kalau ini disebutnya level 0. Orang sering pada bilang level 0, level 0 atau jadi level yang masih belum ditambahi apa-apa. Jadi masih asli turunan dari DAD ini. Turunan dari DAD. Atau DAD ini mana tadi? Sorry. Nah ini, turunan dari sini jadilah itu. Ada anggota, ketua koperasi, entitasnya ada 2. Anggota, ketua koperasi, karena sistem informasi pinjaman. Dari pendaftaran, di pendaftaran ini ada keluarlah satu data store anggota. Anda perhatikan ini, ada anggotanya. Ini namanya data store tadi seperti pada penjelasan di atas tadi untuk simbolnya, tapi ada juga simbol lain, nanti jangan kaget. Ada juga proses-proses ini ada yang modelnya elips ini. Jadi nanti Anda jangan kejar kalau ketemu referensi yang elips, bukan bukan bunder. Pendaftaran disebutnya adalah proses 1, simpanan disebutnya adalah proses 2, pinjaman disebutnya proses 3, angsuran disebutnya proses 4, dan pengunduran diri disebutnya proses 5. Nah, 5 proses ini di dalam DFD level 0 itu akan bisa dipecah menjadi beberapa lagi sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada di lapangan. Misalnya pendaftar, andai saja pendaftar ini mau dibikin level 1, maka ini diturunkan kembali. Jadi kayak turunan pada integral kalau Anda belajar integral. Jadi diturunkan terus sampai habis, sampai normal. Kalau Anda sudah belajar namanya normalisasi 2, normalisasi 3, kenapa harus ada normal? Karena biar nggak ada penumpukan. Semua, jadi yang penumpukan dan sebagainya. Level misalnya 2 proses 21, bikin lagi. Pada simpanan proses ada simpan. Maksudnya simpan ini karena ini kan simpan pinjam. Jadi ada simpan, kaitannya dengan uang pasti. Pinjam, ya pasti kaitannya dengan uang, tapi sifatnya pinjam. Dan ini kalau dibahas dari awal, kita daftar dulu. Setelah daftar dengan beberapa syarat, maka kita akan jadi anggota. Setelah jadi anggota, maka harus nyimpan. Lah harus ada bukti simpannya, ya iya kalau sudah. Nah simpan ini mau kemanain? Kalau di dalam aplikasi atau sistem offline, maka simpan ini nggak perlu. Karena simpan itu bisa aja uang itu disimpan langsung di tong, atau uang itu disimpan langsung di bank. Tapi pada sistem nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada wadahnya, karena itu akan dijadikan sebagai wadah database dari aplikasi tersebut. Maka ada simpan. Oke. Setelah itu ada pinjam. Pinjam ada data store yang namanya pinjam. Setelah itu ada angsuran. Angsurannya berapa dan sebagainya, maka akan ada angsuran. Sambil mengangsur, biar adem, maka minum dulu. Makasih. Terus di proses 5 itu ada pengunduran diri, jika mereka mengundurkan diri. Seperti itu, mundur diri. Jadi ada berapa data store? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data store. Artinya ada 5 table.
Yang nanti untuk ini ya, untuk DFD ini, yang nanti akan direlasikan, akan dihubungkan, akan dikawinkan atau tidak dikawinkan satu dengan yang lain antara data store atau table satu dengan yang lain itu di sini. Setelah itu, ini Anda bisa lihat ini yang tadi saya bilang, ini level 1 nih. Level 1, proses 1, ada anggota. Ada ketua koperasi, ini langsung ketua koperasi. Jadi anggota tadi ada nggak? Kalau anggota ada berarti artinya masih data store-nya atau tabelnya masih utuh. Kalau nanti ada tambahan baru ditambahkan. Dan seterusnya sampai satu proses pendaftaran anggota, simpanan, ada 2 ini level berikutnya. Level berikutnya, proses pinjaman sama ini level 3. Level 1 di pinjaman, angsuran, di angsuran, ini level-level berikutnya. Jadi kalau data store-nya, perhatikan kalau data store-nya keluar lagi beda dengan yang di atas, maka itu harus dicermati sehingga nanti nggak bingung pada saat Anda bikin IRD. IRD apa? IRD adalah Entity Relationship Diagram. Nah ini banyak sampai pengunduran. Demikian. Sampai di sini dulu. Sebelum dilanjutkan kembali, apa yang belum paham mungkin bisa ditanyakan, silakan. Pak, saya Silakan mau tanya, semuanya Pak. berhak nanya. Saya mau bertanya, Pak. Yang kenceng ya. Iya. Saya mau bertanya, Pak. Satu-satu, Mas Faiz tuh kelihatannya udah siap. Itu Pak yang leveling itu level diturunkan melalui entitas apa database-nya, Pak? Kalau menurunkannya melalui entitasnya, proses P1 itu. Di masing kan ada P1 ya, nah itu yang perlu. Oke, iya terima kasih Pak. Ya silakan Mas Fahri. Tadi mau nanya. Mas Fahri mau nanya, jadi atau yang lain nyusul? Belum, Pak, belum ada pertanyaan. Mas Faisal. Siapapun yang nanya boleh, silahkan. Karena ini juga menyangkut kecepatan Anda nanti pada saat Anda menyusun skripsi. Kaitannya dengan aplikasi yang diusulkan. Perlu diingat kembali bahwa untuk perancangan pada multimedia, perancangan pada networking ini beda ya. Kalau ini lebih ke arah aplikasi-aplikasi programming. Bahkan yang web pun beda. Kalau ini sebenarnya belum ada yang pakai ke web, ada yang pakai enggak. Kalau yang web namanya beda lagi. Di kesempatan lain boleh dibahas. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Yang wanita nih, belum ada yang nanya. Mas Selamat keluar masuk kenapa? Nanti menjelang akhir saya absen ya. Iya Pak. Yang lain nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada, nanti kalau nanya tiba-tiba nanya, angkat tangan aja. Saya akan lanjutkan kembali. Kalau visionya udah nggak masalah ya, untuk orang komputer kayak gitu, tinggal diketik lagi, diketik, tinggal diklik-klik aja. Saya biasa, jadi gini, ini kembali ke visio dulu untuk sedikit
Saya kalau sudah bikin seperti ini, misalnya ini sudah dianggap jadi di Visio, maka saya akan bikin, ini kita grupkan. Caranya klik Ctrl G. Atau kalau misalnya nggak mau, tinggal digigit seperti ini. Di apa sih namanya, drag, tarik. Alhamdulillah. Nah, kita grupkan. Kenapa tujuannya? Tujuan mengegrupkan ini adalah untuk, grupnya mana sih? Grupnya mati, berarti udah grup tadi. Grup belum. Belum. Nah, ini udah grup. Tujuannya adalah pada saat Anda memindahkan ini ke Visio, pindahkan Visio ke Word, ini misalnya kita copy, terus kita pindahkan ke Microsoft Word. Bentar. Bentar, sorry. Daripada saya bikin Anda perhatikan DAD. Anda copy pastekan ke Word skripsi Anda lah misalnya. Kalau sudah digrupkan, maka saya rasa nggak akan ada yang terpisah. Yang kedua adalah, kalau model seperti ini, kalau misalnya asal ada aplikasinya, maka untuk edit lebih mudah. Misalnya pada saat Anda kepengen edit langsung dari Word, itu tinggal klik 2 kali, langsung lari ke Visio. Nah, pada saat lari ke Visio seperti ini, jadi kayak insight atau aplikasi dalam aplikasi, itu akan sangat memudahkan sekali untuk menyesuaikan dengan yang atas, bawah, atau mungkin kanan, atau mungkin kiri. Apa yang mau dirubah di sini? Misalnya, yang mau dirubah misalnya pimpinan. Itu nggak mau. Tadi grupnya harus dirubah kelihatannya. Jadi misalnya pimpinan, maka langsung masuk ke pimpinan, tapi grupnya dibuka dulu. Tadi baru grupnya belum dibuka, misalnya jadi manajer. Kan nggak usah keluar-luar, nggak usah ke Visio, tapi ada di dalam. Anda perhatikan yang tadi pimpinan sudah berubah menjadi manajer. Enak kan? Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal di close di luarnya, sudah berubah jadi manajer, tapi bukan ada di Visio, tapi ada di Word lembar kerja skripsi Anda. Tapi yang aslinya, ini karena tadi nggak berubah, tapi yang filenya di sananya berubah. Oke, kira-kira seperti itu diantaranya ya. Nah, kita lanjut yang lain. Perancangan database. Ada yang namanya tabel relationship diagram. Atau orang lebih suka menyebut IRD. Pahami dulu semua perancangan ini. Jangan perancangan belum matang langsung develop aplikasi dengan coding apapun. Kenapa? Karena akan sangat berpengaruh terhadap proses transaksi dan sebagainya pada aplikasi yang akan Anda buat. Jadi matangkan dulu desain perancangan untuk table database dan
lainnya baru setelah siap kita mulai coding dengan apapun, mau Java, mau PHP, mau .NET, apapun, itu nggak masalah kalau desain database-nya sudah matang. Jadi mau dibawa kemana aja, ready aja, siap-siap aja. Tadi di atas ada tabel simpanan. Kalau Anda ingat, tadi ada data store simpanan, ingat? Kalau yang nggak ingat ya boleh dibuka sendiri di masing-masing untuk mencocokkan. Ada anggota, ada pinjaman, ada pengunduran diri, ada angsuran, ada simpanan detail. Nah, ini kita sudah ngobrol tentang database. Saya akan coba uraikan sedikit karena ini bukan materi database. Kaitannya dengan ini semua. Jadi perlu Anda ketahui yang pertama adalah hubungan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Kalau Anda berpikir bahwa mahasiswa dengan dosen adalah hubungan banyak ke satu, maka artinya mahasiswa satu kelas bisa mengakses satu dosen. Tapi kalau misalnya Anda menganggap bahwa mahasiswa dan dosen adalah hubungan banyak ke banyak, maka banyaknya mahasiswa bisa mengakses banyaknya dosen. Paham nggak kira-kira kayak gitu? Jadi bukan M2 1, M2 itu bukan, tapi many to many, M to M. Misalnya seperti itu. Nah, dosen dalam perwalian berarti bisa mengakses banyak mahasiswa, tapi mahasiswa dalam perwalian hanya bisa mengakses satu dosen. Itu artinya hubungan banyak ke satu. Tapi sebaliknya dosen berarti hubungan satu ke banyak. Sampai di sini ada yang mau nanya? Nanti dimatengin lagi di dalam database. Nah, untuk relasi ini itu sebetulnya memudahkan. Kalau dalam aplikasi database itu saya pernah lama pakai SQL Server, tapi memang saya nggak belajar di MySQL, tapi saya pernah belajar juga di Access, Microsoft Access, tapi secara keseluruhan bahwa view yang ada di aplikasi tersebut itu untuk, view yang ada di aplikasi database itu untuk menghubungkan satu tabel database ke tabel database yang lain dengan kunci masing-masing. Jadi ada tanda kalau kuncinya bintangnya 1 itu maka primary. Jadi kunci utama. Kalau yang kedua berarti foreign key atau yang kedua, kunci yang kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk mengetahui misalnya kode karyawan A namanya Andi, itu tinggal misalnya pada utang gitu ya, pada tabel hutang misalnya, itu tinggal Anda korelasikan atau bukan korelasikan, tapi relasikan antara tabel utang dengan tabel pegawai. Maka akan keluar Andi utangnya sekian, mungkin saldonya apa sekian, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu mudahnya. Itu kunci utama, kunci tamu, sorry. Yang bintang 2 itu kunci tamu atau kunci kedua.
ada hal yang pelik pada saat menghubungkan kunci-kunci ini. Karena kalau keliru, kadang juga bisa terbalik. Kalau sudah terbalik, agak repot pada saat datanya itu banyak. Tapi pada saat data itu kecil atau sedikit, itu ya gampang untuk membalikkan atau mengembalikan. Nah, ini demikian sekilas untuk IRD. Ya relasinya seperti itu kurang lebih, tapi kalau aplikasi besar ya tentunya relasi tabelnya akan lebih besar. Sedikit demi sedikit diingat, dibaca, lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi ngerti, menjadi paham. Kalau sudah paham jangan sombong. Kalau sudah paham temennya nanya, mbok dikasih tahu. Ini kelas A ke B ya? A dan B ya? Iya, Pak, kelas B. Kan ada 47 tuh. Saya. Fitri. Aku harus niti aja. Di wonge. Di sih Alvan gue. Habib, Nani Bib. Di Habib di. Di sih Habib gue. Oh pakai ngacung, angkat tangan. Habib gimana Habib? Ono. Ya, lewat ya ono ya. Oh, no. Enggak ada. M Novel Hasani. Hadir, Pak. M Irfan Maulana. Hadir, Pak. Di wonge. Yo. Yo. Daruji. Ustad. Ustad. Honora. Ono. Miftahul Huda. Miftah di mana? Darus.
Sing ora ono Daruji Pemiftah ki. Hadir Pak, hadir. Oh, Miftah ora ono ya. Kita ada Pak, lagi khusus sebentar. Oh, norono wajah ora kayak itu. Aang Nuh. Aang. Aang kau di mana? Aang. Ora ono Aang. Oke, Anggreni, Ika Pratiwi. Ada Pak. Yo, Hadir Pak. ndi wonge? Walah, lele. Sakinah, Mawaddah Warahmah. Hadirah Di- Pak. Ya. Laili. Laili di. Gue sebelah Sakinah kok. Laili sebelah Sakinah. Itu atas Pak. Oh iya. Di mau. Selamat. Mau mlebu, mau keluar. Selamat. Sinyal Selamat mungkin, Pak. Alimin. Nanti. Maaf, bisa diabsen belum Pak? Apa? Selamat layangan yuk. Selamatnya bulu mau. M. Said Mubarak. Iya Pak, hadir Pak. Mana? Ya oke. Ahmad Juber. Di Juber. Juber lewat Layangan kok. Pak. Ono. Pak Fiko. Hadirah Pak. Fiko. Di. Oh yo. Adila Putri. Hadir Pak. Di. Ya. Muzakiron. Zakirun. Hadir Pak. Oke. Oh, fotomu kok. Diana Eka Fadi. Diana Eka. Diana mana Diana? Orang mlebu kok. Diana kok di mana? Ya, lewat Layangan, dulu Pak. lewat. Pak. Diana lewat. Diana Nutfi. kakak Pak. Mana? Diana Pak. Eka Fadiah ya. Oke, Diana. Pak, Diana Lutfi Pak. Winarko. Pak. Siapa? Diana Pak. Wis. Pak ini nggak Oh, nggak ada kedengeran Pak. Mana nggak ada videonya? Oh, ya. Lutfi Winarko. Nut. Di Nut. Kok gambarnya nggak kelihatan? Nutfi. Rano. Ahmad Ismail Hasan. Ismail Hasan. Faris Faza. Sinyalnya. Maaf. Oke. Kelas B. Kelas A, sorry. Sekarang. Mana Mentari? Mentari. Hadir Pak. Mana? Oh iya.
Nilam. Nilam. Nil. Senil. Sukma Nilam kemana? Oh di mobil ya. Sukma. Nil. Mana Raono? Kemancing, Pak. Usop. Nyari usup kok. Lagi ke rumah Usop, Pak. Oh ya wes. Dika Sukma Agustin udah. Daryoso sih ngaji, Pak. Walah. Hebat. Mas Faisal. Hadir, Pak. Ya. Riksa. Riksa kayak di parkiran tuh. Sinyalnya baru hilang, Pak. Wis. Wah, Ya turu ya ora apa-apa kok. ngaku loro, Pak. Iya percaya. Riksa kita tua kemana? Dejane turu. Disconnect, Tuh, Pak. kayak di parkiran. Riksanya disconnect. Oh ya wes lewat. Muhammad Subhan. Ini Pak. Pak. Desilia. Hari turu. Desilia. Faisal Abdullah. Di Faisal. Nah. Faisal. Di mana gue wong foto? Hadir, Pak. Apa? Yang betung, Pak, yang betung. Oh ya wes, berarti aman ya petung. Sunyoto belum misal. Males kita ini. Sunyoto belum di. Nyoto, cukup Pak betul kertas. Hilang wes. Alia Rusdiana. Alia, oh ya. Rifki Fuad. Mana? Oh ya. Alvin Dwi Setiawan. Alvin. Aplin. Oh. Rano, Ahmad Khairuddin. Hadir Pak. Mana? Kita hari siapa? Hadir. Rizal Arifin. Perting. Hadir. Ini. Oti Bulumang. Aduh, baterainya lemah.
Tes. Periksa Pak, ini Pak. Pak Komting. Umam. Mati dulu, Mam. Mana orangnya? Oh, iya. Siti Alalisma. Siti Alalisma mana? Di sih? Oh. Kalau seorang tulisannya. Nasrul. Nasrul, Rul. Pak. Turu. Nang omah kok. Turu Nasrul, Pak. Gue mau sekolah kampus apa, Bro? Nasrul Fahri turu. Zainul Siap, Balak. absen, Pak. Fahri Ini Pak, hadir, periksa Pak. Pak. Ya. Muhammad Rafi sakit jere. Muhammad Rafi sakit. Oke, kita Lamaran, Pak Ri. siapa suruh absen? Periksa. Ini Pak. Mati niati, Periksa, Pak. Di wonge Yusuf, Pak, Yusuf. Periksa. mana? Ini. Mana? Di dimiatinin di Niati terkenal artinya apa? Ayo. Periksa Al-Hadi. Oke, kita hadiahkan Fatihah buat Muhammad Rafi ya. Dan teman-teman yang lagi kurang sehat. Tahzaniyah wa kuluniyatun salihun. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga lekas baik dan baik. Amin. Saya lanjut juga sebelum kuliah ini ditutup. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol COVID-19. Kok amin? Amin, Pak Amin. Sehingga apapun aktivitas kita tetap ada dalam kondisi yang prima. Alhamdulillah saya juga habis kurang sehat, tapi sekarang udah ketemu sampean semua. Alhamdulillah semangatnya jadi tumbuh kembali dan mudah-mudahan kita semuanya sehat semua. Jangan lupa tugas tetap dikomunikasikan, tugas tetap dikerjakan. Amin. Jangan lupa, karena saya nggak akan lupa ngasih nilai sesuai dengan tugas yang pernah diberikan. Mudah-mudahan nilai-nilai yang saya kasih tidak keliru, tidak kesasar ke orang yang tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama ya. Jadi mungkin kuliahnya hari ini ditutupan sampai materi yang penting ya tentang IRT. Nanti berikutnya mudah-mudahan akan ada pada sesi-sesi berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Sebelum ditutup amin aja nanya amin. Ayo nanya, waktunya masih ada berapa menit? Kenapa? Ayo. Ayo, ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, diakhiri jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugas Anda yaitu yang pertama adalah bikin struktur organisasi sesuai dengan apa yang akan Anda riset atau pramagang gitu. Terus yang berikutnya, tugas berikutnya adalah dengan pembahasan. Ada yang ditanyakan? Nanti berlanjut seperti itu. Oke ya, berarti sudah ada 2 tugas. Oke.
Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kiranya sampai di sini, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rekamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila lundrung. Kita amin. Ini salah. Gila. Mau jalan, Pak. Oh, absen keluyuran toh. Gila lundrung. Yuk mater. Oh, bener Lila. Terus ono bi. Boleh? Ayo jadi mau makan gue. Urak lu. Tapi rak kerung. Keren ya. Login. Makasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.